Ayo Galuh sama Indrawan, cuci tangan dulu kita sebelum belajar di kelas. Ayo cuci tangan sampai bersih ya. Mencuci tangan ya di lap. Udah masuk kelas. Ayo Kurnia. Ya sampai bersih ya supaya kumannya hilang. Ya masuk kelas.
Oh
dan kritik. Itu ya dari tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, di kelas 2 pada semester ganjil pembelajaran 3 kita memasuki materi tentang Trimala ya. Perlu anak-anak ketahui dalam kehidupan ini ada 2 jenis perbuatan. Perbuatan baik dan perbuatan buruk atau perbuatan tidak baik. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar yang akan ibu contohkan ya. Nah, anak-anak pertama, gambar pertama. Gambar apa itu anak-anak? Gambar apa? Ya, gambar Pinocchio. Perhatikan gambar tersebut, Pinocchio. Hidungnya Pinocchio kenapa sih panjang? Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi seperti ibu bilang di awal tadi, dalam kehidupan ini ada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Gambar Pinocchio ini hidungnya panjang, berarti dia suka berbohong. Berarti berbohong perbuatan ya tidak baik ya. Kalau anak-anak berbohong nanti hidungnya menjadi panjang seperti hidungnya Pinocchio. Mau tidak? Tidak ya. Pintar semuanya. Di kelas ini adakah anak-anak yang suka berbohong? Ada yang suka berbohong? Ya, tidak boleh ya. Jadi perbuatan berbohong itu tidak baik. Baik itu berbohong sama orang tua, berbohong sama bapak ibu guru, berbohong sama kawan-kawan, semuanya tidak boleh ya. Ya, jadi ini gambar Pinocchio. Karena Pinocchio ini suka berbohong, hidungnya menjadi panjang ya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Gambar apa yang kedua, Nana? Ya, itu anak sekolah yang lagi berantem. Jadi rambut temannya dijambak, yang satunya ngambil handphone atau uangnya itu diambil. Nah, perbuatan baik atau jahat? Ya, perbuatan jahatnya itu karena dia mengusiri teman, rambutnya dijambak, kemudian barangnya diambil. Anak-anak ibu di kelas 2, adakah seperti itu di dalam kelas ini? Ada yang suka merebut milik kawannya? Ya, tidak boleh ya. Jadi kalau dalam kelas harus semuanya akur, harus berbuat yang baik. Tidak boleh mengambil barang punya teman, misalnya penghapus, kemudian pensil. Kalau anak-anak minjem berarti harus dipulangkan ya. Baik, itu gambar yang kedua. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar apa, Nana? Gambar orang, anggap saja ini kakak dan adiknya. Mereka lagi berebutan boneka. Anak-anak ibu ada yang punya adik di rumah? Ada yang punya adik di rumah? Nah, yang punya adik atau punya kakak pernah tidak melakukan hal seperti itu? Merebut mainan, misalnya boneka, kemudian bola atau apapun itu bentuknya di rumah, pernah tidak? Ya, kita tidak boleh ya berebut mainan, itu tidak boleh. Jadi yang ada di gambar ini, gambar Pinocchio, kemudian gambar orang yang lagi berantem, gambar anak-anak yang lagi berebut boneka ya. Ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Baik anak-anak, sekarang anak-anak buka buku. Ibu akan memberi kesempatan untuk membaca atau literasi ya. Anak-anak buka buku Agama Hindu kelas 2, Budi Pekerti, tentang Trimala halaman 28. Coba silakan dibuka. Ibu kasih waktu membaca selama 15 menit. Dibuka bukunya anak-anak halaman
berbuat baik, anak-anak yang berbuat baik disayangi teman, kemudian ayah dan ibu akan memberikan hadiah ya. Guru selalu memuji anak-anak yang baik, tidak pernah memuji anak-anak yang tidak baik atau anak-anak yang suka berbuat jahat ya. Kemudian ya, anak-anak bisa pahaminya? Halaman 28, silakan anak-anak membaca selama 15 menit pada halaman 28 tentang terimalah. Baik, sudah ya anak-anak? Sudah dibaca semua bukunya? Ya, supaya lebih menguatkan literasi anak-anak, ibu akan tampilkan video pembelajaran tentang terimalah ya. Anak-anak silakan buka bukunya, pegang alat tulisnya. Kalau ada hal yang perlu ditulis, anak-anak silakan tulis di buku agama ya. Silakan anak-anak disimak video tentang terimalah. Selamat pagi anak-anak. Di dalam video ini ada sebuah pertanyaan tentang perbuatan baik dan tidak baik dalam bagian akhir video. Nanti anak-anak ikut menjawab di video tersebut ya. Jadi, terimalah dibagi dari dua kata, yaitu tri dan mala. Tri artinya tiga, dan mala artinya kejahatan atau kotor. Jadi, pengertian terimalah yaitu tiga sifat buruk atau kotor yang melekat pada jiwa manusia akibat pengaruh buruk dari nafsu yang tak terkendalikan dan bertentangan dengan kesusilaan. Berbuat buruk merugikan diri sendiri. Orang berbuat buruk tidak disukai teman. Karena itu, anak-anak wajib berbuat baik. Anak-anak yang berbuat baik akan disayangi teman. Guru selalu memuji anak-anak yang baik. Contoh berbuat baik yaitu ramah, tersenyum kepada semua orang, suka menolong ibu di rumah, hormat kepada guru, teman dan pegawai, rajin pikir di kelas, dan tidak membuang sampah sembarangan. Bagian-bagian terimalah. Yang pertama, moho. Moho artinya berbuat jahat dengan pikiran. Yang kedua, made. Made artinya berbuat jahat dengan mulut atau ucapan. Yang ketiga, kasmale. Kasmale artinya berbuat jahat dengan tangan atau mulut. Anak-anak, simak video berikut ini. Silakan anak-anak menyimak perbuatan yang ada di dalam video ya. Macam-macam perilaku baik. 1. Membersihkan lantai supaya sekitar kita selalu bersih dan nyaman. 2. Bermain bersama tanpa membedakan teman-teman. 3. Sayang kepada binatang. Binatang juga akan sayang loh sama kita. 4. Membantu sesama teman karena kita semua adalah saudara. Macam-macam perilaku buruk. 1. Berteriak. Teman-teman kalau berbicara dengan perlahan ya. 2. Menjahili teman. Wah, nanti gak ada yang mau berteman dong sama kita. 3. Bertengkar. Ayo kita saling sayang sesama teman supaya tidak ada pertengkaran. 4. Jahat kepada binatang. Binatang
ketiga, apakah menyayangi binatang merupakan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk ya? Silakan jawab anak-anak. Sayang binatang? Perbuatan baik. Yang keempat, apakah mengganggu teman merupakan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk ya? Mengganggu Silakan teman. jawab anak-anak. Ya, perbuatannya buruk. Yang kelima, Apakah membersihkan lantai. perilaku yang baik atau perilaku yang buruk ya? Ya, baik Silakan ya. jawab anak-anak. Keenam, jahat kepada binatang. Perbuatannya buruk. ya, perbuatannya Silakan jawab anak-anak. Yang ketujuh, apakah bertengkar merupakan perilaku yang baik atau yang buruk ya? Silakan jawab anak-anak. buruk. Yang terakhir, yang kedelapan, bermain bersama. Perbuatannya Apakah bermain bersama teman merupakan perilaku yang baik atau yang buruk ya? Silakan jawab anak-anak. baik anak-anak. Sesuai dengan anak-anak sudah membaca buku, kemudian menyimak video ya. Jadi ada 3 perbuatan kotor yang disebut dengan trimala. Apa bagian trimala tadi? Coba Kurnia, apa bagian trimala tadi Kurnia? Ya, jadi trimala itu adalah 3 perbuatan yang kotor yang terdiri dari moha, mada, dan kasmala. Baik, pinter semua anak-anak hari ini ya, anak-anak hebat yang kelas 2. Untuk supaya lebih anak-anak semangat, Ibu akan membuatkan soal kuis di sini. Nanti anak-anak jawab sama-sama ya. Soal yang pertama, apa di sana? Berteriak. Berteriak merupakan perbuatan baik atau buruk? Ya. Berteriak adalah perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua, membantu sesama teman merupakan perbuatan yang perbuatan yang baik. Ya, pintar semuanya. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Sayang binatang merupakan perbuatan baik atau buruk? Ya, pintar semuanya. Sayang binatang adalah perbuatan yang baik. Yang keempat apa anak-anak? Bertengkar. Bertengkar perbuatan baik atau buruk ya? Ya, bertengkar adalah perbuatan yang buruk. Yang terakhir, yang kelima, membersihkan lantai. Perbuatan yang baik. Ya, jadi itu anak-anak hebat semuanya ya, pinter-pinter semuanya karena anak-anak rajin membaca di rumah maupun di sekolah, rajin belajar semuanya ya. Baik, anak-anak sudah tadi membaca, kemudian menyimak video, menjawab soal kuis. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi pada hari ini ya. Apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Coba Galuh silakan baca kesimpulan materi kita pada hari ini. Apa Galuh kesimpulan materi kita pada hari ini? Trimala adalah 3 perilaku yang tidak baik atau kotor yang patut dihindari. 3 perilaku yang tidak baik atau kotor disebut trimala. Trimala terdiri dari kata tri dan mala. Tri artinya 3 dan mala artinya kotor. Jadi trimala artinya 3 perilaku yang tidak baik atau kotor. Ya, bagian-bagian trimala. Adapun bagian-bagian trimala sebagai berikut. Moha artinya kebingungan. Mada artinya kemabukan. Pasmala artinya
Baik, karena waktu kita sudah mau habis, sebelum anak-anak istirahat, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas Ibu di rumah, dalam buku anak-anak di buku agama Hindu dan Budi Pekerti halaman 30, di sana ada sebuah cerita. Ya, di sana ada sebuah cerita. Nanti anak-anak pelajari di rumah, videonya nanti Ibu kita tonton dulu. Nanti tugas anak-anak di rumah, silakan anak-anak menulis nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita atau video yang akan Ibu tayangkan, kemudian menyebutkan sifat tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Misalnya di sana ada si Kancil. Kancil ini dia sifatnya baik atau buruk. Kemudian di sana nanti ada kura-kura, sifatnya bagaimana ya. Baik, untuk tugas di rumah nanti Ibu kita tonton dulu videonya ya. Kura-kura dan kelinci yang sombong. Nah, videonya tentang kura-kura dan kelinci yang sombong. Anak-anak silakan simak dulu videonya. Nanti tugas anak-anak di rumah, Kura-kura tolong sebutkan nama-nama tokoh yang ada dalam video, kemudian sebutkan sifat-sifat tokoh tersebut ya. Ya, jadi anak-anak simak Selain dulu. itu, kura-kura memiliki tempurung yang sangat keras dan berat. Tempurung ini berfungsi sebagai rumah dan tempat berlindung kura-kura dari binatang pemangsa. Setiap pagi, kura-kura berjalan untuk mencari makan, dan suatu ketika ia berpapasan dengan seekor kelinci. "Hai kura-kura, mau kemana kamu?" ujar kelinci kepada kura-kura tersebut. Kura-kura dengan berjalan lambat berkata, "Saya mau mencari makan di sebelah bukit sana. Saya dengar banyak sekali makanan di sana," jawab kura-kura kepada kelinci. "Wah, kamu akan kehabisan makanan apabila jalan kamu lambat sekali," ujar kelinci sambil mengejek kura-kura tersebut. Tanpa menghiraukan ejekan kelinci, kura-kura tetap berjalan menuju bukit. Kelinci dengan cepat meninggalkan kura-kura tersebut menuju bukit untuk mencari makanan. Kelinci merupakan binatang yang memiliki kecepatan dalam bergerak. Selain itu, kelinci dapat loncat dengan jauh. Sesampainya di bukit, kelinci mendapatkan banyak binatang lain yang sedang mencari makan. Karena persediaan makanan di bukit sangat melimpah, sehingga menjadi tempat favorit bagi para binatang untuk mencari makan. Sementara itu, kura-kura masih berjalan dengan lambat menuju bukit untuk menyusul binatang lainnya. Dengan sabar, kura-kura berjalan menuju bukit. Dia berharap dapat sampai tepat waktu dan bergabung dengan binatang lainnya. Setiap binatang sibuk dengan makanannya masing-masing, karena musim akan segera berganti. Dan saat ini adalah waktu yang sangat berharga bagi binatang. Begitupun kelinci sibuk dengan makanannya. Sesampainya di bukit tersebut, kura-kura melihat binatang lainnya termasuk kelinci sedang sibuk mencari makan. Tanpa menunggu lama, kura-kura segera bergegas makan, karena dia tahu makanan ini tidak akan bertahan lama. "Akhirnya kamu sampai juga ke bukit ini, hai kura-kura. Tapi sayang sekali, makanan yang tersisa tinggal sedikit, karena kamu lambat sekali. Hahaha," ujar kelinci mengejek kura-kura. Karena kura-kura terlambat sampai ke bukit, dia hanya mendapat sedikit makanan, sedangkan binatang lainnya sudah kenyang. Keesokan harinya, kura-kura bangun pagi sekali. Dia berencana menuju bukit untuk mencari makanan agar tidak kehabisan oleh binatang lainnya. Kura-kura berjalan menuju bukit, dan tiba-tiba kelinci menghampirinya. "Hai kura-kura, kamu akan ke bukit lagi ya? Sepertinya kamu akan kehabisan makanan seperti hari sebelumnya," ejek kelinci kepada kura-kura. Dia tidak menghiraukan ejekan kelinci dan tetap berjalan menuju bukit untuk
untuk mencari makan. Sesampainya di bukit, benar saja sudah banyak binatang lainnya yang sedang mencari makan. Kura-kura dengan segera makan karena takut kehabisan. Akhirnya kamu sampai juga di sini, hai kura-kura yang lambat. Hahaha. Ejek kelinci. Tetapi kura-kura tidak menghiraukan. Dia tetap makan. Karena datang terlambat ke bukit, kura-kura hanya makan sedikit, sedangkan binatang lainnya sudah makan dengan kenyang. Dengan perut masih lapar, akhirnya kura-kura kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, kura-kura seperti biasa bangun pagi. Dia bergegas menuju bukit, berharap dapat sampai sebelum binatang lainnya. Tidak beberapa lama, sedang berjalan menuju bukit. Baik anak-anak, udah jelas tugasnya untuk pertemuan kita berikutnya? Sudah jelas? Ya, jadi tadi kita menyimak video ya. Di dalam buku Agama Hindu Budi Pekerti, nanti anak-anak buka halaman 30 ya. Cerita yang ada di sana sama dengan video yang Ibu putarkan tadi ya. Contohnya, tugasnya tadi, anak-anak menuliskan nama-nama tokoh yang ada dalam cerita, kemudian sebutkan sifat-sifat tokohnya. Paham? Ya, karena ini adalah tugas di rumah, pekerjaan rumah, silahkan anak-anak minta bantuan sama orang tua boleh, sama kakaknya boleh, sama siapapun boleh minta bantuan untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya dibawa pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, pintar-pintar semua hari ini. Kita hapus dulu pertemuan kita pada hari ini. Semangat, ayo hapus dulu. Ya, sebelum Ibu akhiri dengan puja Paramasanti, Ibu pesan kembali lagi sama anak-anak ya. Jika anak-anak keluar dari rumah, usahakan selalu ingat menggunakan masker. Anak-anak harus makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan ya, menghindari kerumunan ya, tetap menjaga jarak. Jangan lupa anak-anak selalu rajin mencuci tangan. Jangan cuma mencuci tangan tadi ketika mau masuk ke kelas. Sampai di rumah, cuci tangan dulu sebelum mengambil makanan.